1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Voice of Life bersama dengan Bapak Joshua Guana Tanjung. Bicara tentang lockdown dan menemukan akses ya. Saat kita lockdown di rumah, di rumah saja hari-hari ini, justru ini saatnya Anda menemukan akses langsung kepada Tuhan. Karena mungkin selama ini kita terpaku dengan satu sosok begitu ya. Atau acara. Nah, Pak, masalahnya Pak Guana, banyak orang yang tidak siap untuk menghadapi ini. Ini kan sesuatu pandemik yang tiba-tiba datang dan kita dipaksa untuk menikmati ketika kita harus beribadah di rumah. Dan banyak orang itu kesulitan untuk bisa merasakan, karena kita ini habitnya belum terbiasa dengan hal itu. Sepertinya ketika mereka ibadah online tuh ya kayak nonton TV lah, dipikir seperti itu gitu. Bagaimana dengan hal ini? Ini agak terminologi teologis ya, gitu ya. Secara umum, ya, kita terjebak mengkotakkan Injil itu hanya satu, Injil keselamatan. Ini Injil Kristus semuanya. Ya. Kita gagal memahami sebuah Injil kerajaan. Injil keselamatan, orang percaya, umat Tuhan, tanggung jawabnya, bagian yang harus dilakukan adalah percaya, mempercayai kebaikan, mempercayai kuasanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, perbuatannya, mempercayai perbuatannya, percaya katanya, percaya cintanya benar. Tetapi orang masuk dalam ruang kudus, di situ mulai kerajaan, sisi imam. Di situ orang dipanggil memahami tatanan, teknologinya. Nah, selama ini kita sedikit sekali bicara tentang tatanan. Perhatikan, di halaman ini kalau ngomong tabernakel, masalahnya banyak orang sudah nggak ngerti tabernakel. Ya. Tabernakel itu ada ruang halaman, ruang kudus, ruang kudus. Di situ halaman ini bagi buku imam ya. Halaman orang hanya terima mesbah korban, dia datang. Kalau minta ampun dosa pegang tanduknya ini, tanduk mesbah itu kan ada tanduk gitu ya di tepi, pegangan dia akan selamat, gitu ya, selesai. Nggak ada sesuatu yang ribet dan so simple, percaya saja. Nah, ini bukankah kita pokoknya sederhana, yang penting hati kita. Oh, betul. Tetapi kalau masuk ke ruang kudus, gitu, apalagi sekarang ruang kudus itu bersatu sama ruang maha kudus, di halaman Anda harus mulai nyiapin. Si imamnya harus wudu tadi, harus membasuh, cuci tangan dan kaki. Tuhan bilang apa? Supaya engkau nggak mati. Jadi di sana kalau nggak membasuh tangan, nggak mati. Yang ketiga, mesti punya minyak urapan, punya baju. Jadi anaknya Harun ini lain sama umat biasa. Dia diberi darah, bukan cuma dipercik, dikasih di telinganya, di cuping kanan, itu kan buat bicara, dengaran, direction. Tangan, doing, gitu, melakukan. Kaki ya, tangan atau enggak ya, tangan sama cuping, kuping, telinga. Telinga. Terus dikasih juga minyak urapan juga, gitu. Dikasih baju. Itu semua gambaran prinsip rohaninya tetap jalan. Itu untuk masuk di sana. Di situ ada aturan mainnya. Nah, bagaimana akses, bagaimana tinggal di sana, bagaimana kita itu ada aturan mainnya. Bagaimana kita bisa masuk dalam undangan, makan bersama Tuhan di pesta itu, ada aturan mainnya. Jadi beda dengan orang di halaman. Nah, hari ini masalahnya gitu, kita ini tidak atau sedikit sekali
Saya pernah bagikan ya. Tidak ada mahakarya, tidak ada sebuah produk teknologi hebat, canggih. Itu satu komponen. Dan tidak ada sistemnya. HP Anda ini penuh dengan sistem. Kelihatannya segini, kenapa kok segini? Itu rumit dalamnya. Rumit. Terus dia bisa punya akses bukan cuma hardware. Dari hardware dia terhubung dengan software. Makanya yang menggegerkan itu ketika sistem Android itu muncul, dia bisa open system. Dia bisa terbuka untuk Play Store aplikasi. Begitu. Kompatibel untuk semua. Jadi yang tidak seperti itu terlibat. Nah. Injil itu mulai Yesus kompatibel untuk bangsa apapun. Mau Jawa, mau Sunda, mau Cina, bukan cuma Yahudi. Kalau dulu Taurat nggak kompatibel. Kita nggak punya. Paling-paling di pinggiran. Buru-buru itu ikut katut. Jadi imam. Halaman gitu. Dibilang Kristen halaman. Iya, halaman aja mesti izin. Itu kan orang asing yang gabung gitu. Udahlah, kita ini nggak dapet jatah lah gitu. Tunggu dulu, Mbak Wahyu juga nggak dapet jatah. Bukan cuma karena bukan orang Yahudi, perempuan nggak dapet jatah untuk jadi imam, nggak bisa. Tapi kena Android Injil ini open, mau laki, mau perempuan, mau Yahudi. Makanya dalam Kristus tidak ada Yahudi non Yahudi, tidak ada laki perempuan, tidak ada budak orang merdeka. Semuanya jadi anak Bapak loh. Dan itu amazing. Amazing. Gimana? Anda punya dan ngerti Android. Masuk di situ. Android kan bukan merek toh. Yang kedua, Anda harus menemukan aplikasi. Bukan cuma Android buat telepon doang. Sudah ada koneksi, ada data. Saya punya ya. Harus punya kenalan ibu. Aplikasi. Ibu, tolong buka WA-nya. Dia anaknya orang kaya. Anaknya dia orang kaya gitu. Ya dia dikasih HP yang bagus. Canggih. Tapi dia aja bisa buat telepon. Saya nggak tahu nih yang gini-gini itu nggak tahu saya. Ya sudah, kita nggak bisa komunikasi, Bu. Paling-paling di telepon. Karena kita yang belum di-upgrade ya. Iya, nah itu khotbahnya Pak Doni. Tuan siap, penuainya nggak siap. Iya. Jadi ketika kita ini hari-hari ini benar-benar istilahnya di lockdown, dikurung, itu sebenarnya sebuah opportunity ya. Pakai itu. Kalau tidak hasil pun preparation itu untuk persiapan. Ya begitu selesai pandemiknya, itu mulai orang banyak istilahnya langsung mulai dia udah siap. Ya. Oke. Jadi jangan sampai ketika kita di rumah saja lockdown ini santai di rumah, tidur-tiduran. No, do something. Semakin banyak baca Alkitab, banyak doa gitu ya. I got it. I writing the book. Oh. Saya habis lockdown ini keluar 2 buku kayaknya. Semoga 2, 1 aja ini. Oke. Baik, kekasih Tuhan. Pak Guana, ini ada Ibu Hari yang sudah bergabung. Kekasih Tuhan, silakan Anda yang mau menyusul bisa telepon di 0315046000, SMS atau WA 0813-330-6000. Shalom, selamat pagi Pak Guana dan Mbak Wahyu. Saya Ibu Har di Sidoarjo. Mau tanya, suara Roh Kudus dan suara Tuhan itu apa sama atau tidak? Anak saya pernah dengar suara gini, Chris ikuti orang itu. Anak saya mengikuti, ternyata orang itu ambil HP-nya. Maaf ya Pak Guana, saya nggak ngikuti dari awal, jadi nggak tahu topiknya pagi ini. Jangan ditertawakan ya Pak. Saya memang nggak ngerti. Saya pernah dulu tanya dengan pendeta lain, bukan masalah ini sih. Nadanya saya dimarahi Pak malahan. Terima kasih. Loh, Tuhan berkati. Masa tanya suara Tuhan sama suara Roh Kudus itu sama? Kok dimarahi itu gimana? Saya nggak ngerti. Apanya yang salah? Ya Tuhan kan bicara melalui Roh Kudus hari ini. Kan begitu. Itu kan teknologi Zoom. Walaupun Yesus dalam peristiwa-peristiwa tertentu dia menjumpai langsung, ya kan? Ada orang-orang yang mengalami penampakan Kristus dan sebagainya.
Nah, itu yang apa? Jadi Tuhan hadir langsung gitu ya. Tapi secara umum kita sudah bisa mengalami Yesus melalui Roh Kudus. Makanya Roh Kudus, Tuhan bilang kalau aku naik itu lebih berguna buat kamu, karena saya bisa akses terus gitu ya, gitu melalui teknologi ini. Kan Tuhan itu kan sebetulnya kalau kita bahasakan itu kan semua teknologi surgawi gitu. Yang sebenarnya kalau kita high tech lah, kalau kita petakan sebetulnya ide-ide HP segala itu sebenarnya konsepnya surgawi gitu loh. Bagaimana tidak lagi di Yerusalem, bukan lokasi ya toh. Kita kontak-kontak bukan lagi lewat surat ya toh. Kita kalau ke Yerusalem kan harus datang secara fisik gitu loh. Sekarang dalam roh. Jadi Anda di Surabaya bisa istilahnya mengalami kehadiran Tuhan. Kalau zaman Taurat kan orang mengalami kehadiran Tuhan kan ke bait suci gitu loh. Makanya orang kusta itu masalahnya dia tidak bisa dapat, perempuan sakit pendarahan, orang kusta itu tidak bisa akses. Dia bukan hanya sakit, dia tidak boleh akses. Dia kehilangan hak untuk akses. Sebab orang yang perempuan yang mengalami lelehan dia tidak bisa, dia najis. Dia tidak tahir, dia najis. Orang kusta dia najis. Najis bukan soal dosa, najis dia tidak tahir. Anda nggak menemukan, tidak punya akses. Kalau Anda nggak dapat akses, Anda nggak dapat supply. Kan itu. Anda tidak punya connection, Anda tidak dapat provision. Sebab supply, provision ini hajat hidup. Without provision, there is no life. But there is no provision without connection. Ya, harus ada koneksi ya. Dan orang banyak mengejar suara Roh Kudus itu secara audible, Pak ya. Padahal firman Tuhan itu suara Tuhan sendiri ya. Ini yang kadang-kadang bikin orang jadi blending gitu. Orang itu senengannya yang di kotak gini. Ukurannya diukur sebuah keajaiban yang physically. Ukurannya gini. Saya petakan. Lah dulu zaman orang Tuhan Yesus, misalnya gini, orang lihat Yesus, wah dia bangga gitu. Wah dia nampak. Bahkan lihat Yesus pun belum ukuran. Ya. Kenapa? Loh itu ribuan orang lihat Yesus waktu nggak ngefek ya buat mereka. Nggak ngefek kok. Paulus ketemu Yesus sekali, mungkin ya sekali dikunjungi ya toh. Setelah itu udah ketemu. Masanya connect. Kan begitu. Connectnya seberapa? Seperti sakit pendarahan perempuan saya. Muridnya bilang yang nyentuh kamu banyak gitu. Tapi kok satu yang sembuh? Iya, yang Tuhan bilang, siapa yang nyentuh aku? Nah, sing kroso, Tuhan kroso kan cuma satu. Padahal yang nyentuh banyak. Gitu loh, Saudara. Jadi, lihat Yesus. Orang Israel lihat tiang awan, tiang api. Hatinya dan sebagian orang kan seneng keajaiban yang fisik. Saya juga suka loh ya, saya suka. Tapi saya tidak boleh terjebak itu ukurannya. Karena kedekatan kita, connection secara roh itulah yang akhirnya menjadi parameter terakhir, key factor yang paling menentukan di situ. Yudas 3,5 tahun dimuridkan Yesus sendiri, pengkhianat. Saya kan pernah dialog sama Roh Kudus, setan siapa? Gila bener. Lucifer itu di surga, lihat Tuhan, lihat wajahnya Tuhan karena dia yang mimpin pujian. Busuk, pengkhianat. Ada malaikat yang setia walaupun lebih jauh. Jadi, nah saya baru dapat begini. Orang itu bukan kita nggak gini. Bukan kita nggak mau dapat pangkat yang atau apa, ya itu perlu juga. Tapi pada akhirnya kita juga punya hati. Saya waktu baca Rut itu ya, aduh saya nangis gini. Itu bukan Rut, saya nggak lihat Rut sama Boaz. Ini promosi buku sebetulnya. Ini dalam buku saya tulis. Taurat itu, perjanjian lama itu is all about Jesus. Apa itu dalam peraturan Cukim? Ya, saya mulai balik Mispah, Dekalog, sama et atau itu. Jadi
firman dan perjanjian ini. Sorry. Cukim itu ritualnya, mesbah itu hubungan. Jadi, nah terus plus kitab Nabi kan. Nah saya bawa ke Rut. Rut itu cerita apa gitu loh. Ini perempuan asing. Itu Anda dan saya sudah asing, terlunta-lunta. Cuma bondo melok sama mertua ini. Waduh. Terus di situ gak punya duit. Ini lockdown ini. Sudah lockdown gak punya duit. Terus dia leles. Dia datang ke pabriknya Boas. Itu kalau hari ini tuh kan perusahaannya Boas. Bukan kerja. Aduh, bukan kerja. Apa? Baca itu. Dia itu mau leles. Apa? Jelai-jelai itu istilahnya jelai. Yang itu kan ada pekerja manen. Dan kerjaannya Ruth itu nggak ada di dalam struktur ya? Enggak, dia tidak datang kerja. Karena orang Yahudi itu ada peraturan di Taurat. Kalau engkau memanen, jangan habisin resik, sisakan di mana orang miskin. Nah ini, permisi ini sembako. Dia ngeleles. Tetapi begitu dia datang di situ, Boas itu kesengsem sama Rut. Itu. Padahal dia perempuan asing. Terus dia dipanggil. Itu disapa dia. Kamu lagi apa? Sudah, jangan khawatir. Minum aja kalau haus. Aduh, saya tuh betul saya lihat itu diri saya gitu ya. Ini orang terlunta-lunta, nggak punya KTP, nggak punya BPJS, lagi itu sudah, no hope, gitu ya. Terus, udah gitu. Nanti kamu tak kasih pesen, nanti orang-orang itu nggak akan ganggu kamu. Itu protection, terus nanti ikuti aja pekerja yang ikut di belakang. Sudah, ya Tuhan gitu ya. Sudah selesai. Nah, saya sampai nangis saya cerita ini. Si pekerjanya Boas ngomong, nanti kalau kamu diikuti dia, rotok buah-buahan dia. Itu lo betul itu. Aduh Tuhan, saya bilang, cek dia itu dapat akeh gitu ya. Nah, Rut itu, terus dia datang ke Naomi. Itu istilahnya kalau saya bisa tafsirkan itu Roh Kudus gitu ya misalnya. Nah, Naomi ngasih tahu nanti tuh kamu mandi harus mandi, terus berurap, pakai parfum, pakai baju, terus kamu nanti lihat Boas itu tidur di mana. Gila bener. Terus pelan-pelan kamu duduk di sampingnya gitu. Terus lah bangun, nanti gimana? Pokoknya kamu tebusin aku. Nah itu kalau Boas teriak, iki ono kuntilanak. Mati dia, digerebek sak kampung. Diusir dia dari kampung itu. Lagi itu saudara. Apa kedangkan sayapmu, aku mau berlindung. Dan itu kita ini perempuan kafir, no hope. Kita diterima. Yang pertama kita ditolong, tapi masuk lagi kita jadi istrinya, kita jadi mempelainya tuh. Dijamin Rut nggak melarat. Karena bahkan, dia punya akses, dia punya perjanjian. Bahkan tercatat dia silsilah yang sampai kepada Yesus ya. Nah, keturunannya. Itu lagi. Toh. Luar biasa ya. Ini perlu beli buku saya. Promo nanti di luar kena cas lo ya. Baik ya kasih Tuhan, silakan Anda bisa menyusul bergabung. Anda bisa bertanya, berdiskusi berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Gona tadi. Telepon, SMS, WA masih saya buka untuk Anda. Dan kami akan kembali ke ruang dengar kekasih Tuhan sesaat lagi.